Assalamualaikum, kita ketemu lagi IPA kelas 7 semester 2 bab 3 pencemaran lingkungan. Kita belajar hal-hal yang tidak baik nih buat lingkungan. Ada pencemaran, limbah, polutan, intinya sampah lah buat lingkungan gitu. Kita ini kan sebagai manusia punya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Caranya gimana? Ya salah satunya bikin pabrik gitu ya, untuk mengolah hasil alam jadi bahan pangan ataupun sandang ataupun teknologi lain. Namun pabrik-pabrik ini menghasilkan asap dan limbah buangan. Limbah buangan itu yang dibuang, yang bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, di bab sebelumnya kan kita belajar bahwa makhluk hidup selalu tergantung satu dan lain, termasuk juga dengan lingkungan. Coba kita lihat gambar ini, cari perbedaan mengenai akibat yang ditimbulkan dari kedua kejadian itu. Ya, gambarnya jelas beda jauh, yang satu bersih, satu buang sampah di situ. Jadi, beberapa daun jatuh dari pohon ke sungai. Daun-daun terbawa air sungai dan tidak menyebabkan bau dan air tetap jernih. Jadi ini adalah pohon, sampingnya ada sungai gitu ya. Terus gambar sampingnya sampah dibuang ke sungai, membuat sungainya terhambat, jadi mampet, terus ada baunya, tidak sedap juga, airnya juga keruh, sehingga mempengaruhi juga kehidupan makhluk hidup yang ada di sungai. Ini masuk ke definisi pencemaran. Nah, karena kebutuhan manusia kan kita bikin pabrik. Cuma masalahnya memang industrialisasi ini akan berpengaruh pada kualitas lingkungan. Kenapa? Karena ada asap dan limbah buangan itu. Pencemaran ini adalah faktor yang bisa mempengaruhi menurunnya kualitas lingkungan. Bahasa Inggrisnya itu environmental pollution, yaitu segala sesuatu baik berupa bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kalau menurut undang-undang, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau kita lihat UU RI nomor 23 tahun 1997, itu artinya apa sih? Jadi undang-undang ini ditetapkan tahun 1997 dengan nomor 23. Biasanya ada keterangan lagi tentang apa gitu. Oke, jadi pencemaran itu bisa karena populasi, artinya orang banyak, ataupun perorangan atau individu. Bisa juga karena faktor alam, seperti abu vulkanik. Nah, zat-zat yang mencemari lingkungan ini disebut sebagai polutan, seperti tadi ya. Bisa jadi itu zat kimia, debu, bisa juga suara, bising, radiasi itu nggak kelihatan, tapi sangat berbahaya. Atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Kapan bisa dianggap suatu polutan? Yang pertama, kalau kadarnya melebihi batas normal, artinya jumlahnya berlebih. Kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. 3, berada pada tempat yang tidak semestinya. Sampah harusnya ada di tempat sampah, ini adanya di kali misalnya. Nah, kita ini tidak bisa betul-betul mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam. Tapi kita bisa mengendalikan yang kita sebabkan sendiri. Contoh misalnya sampah-sampah dan banyak hal lain yang ada di sini. Biar kita makin paham, kita bisa lakukan kegiatan ini. Jadi intinya adalah membandingkan kualitas air antara selokan, terus sumur, dan air mineral. Pakai apa? Kertas lakmus. Lanjut ke pencemaran air. Kita kan memang butuh air, baik untuk tumbuh ya, maksudnya minum gitu. Juga untuk kebutuhan lain, mandi, cuci, ya kan. Air yang dikatakan tercemar itu kalau sudah berubah warnanya, baunya, maupun rasanya. Kalau di kegiatan sebelumnya kita bisa tahu tingkat keasaman dari air itu. Sehingga pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup atau zat atau energi atau komponen lain ke dalam air. Sehingga kualitas air turun ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sebagaimana sesuai dengan
peruntukannya. Misal harusnya air ini untuk minum, udah nggak bisa lagi dipakai untuk minum. Kemudian pencemaran air ini merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Kalau udah menyimpang dari yang normal, ini bisa dianggap pencemaran air. Kualitas air ini penting sekali untuk kehidupan makhluk hidup baik di laut maupun di sungai. Bisa jadi industri buang limbah bekas proses industrinya langsung ke sungai, tapi yang mati ikan-ikan di laut. Kenapa ya? Mungkin di sungainya ikan-ikannya sudah pada mati, terus alirannya sampai ke laut, ikan-ikan di laut ikut mati. Banyak sekali yang bisa menyebabkan pencemaran ini, contohnya industri tekstil dan seterusnya. Terus ini misalnya ada kata-kata gini ya, beberapa logam berat ternyata telah mencemari air di negara kita, melebihi batas berbahaya bagi kehidupan. Dalam kurung Wisnu 1995. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa keterangan tersebut, beberapa logam berat dan seterusnya itu diambil dari tulisan atau buku atau jurnal atau sesuatu yang dikarang atau ditulis oleh Pak Wisnu ini pada tahun 1995. Bab ini agak banyak, kita coba buat cepat aja karena sebetulnya ini sederhana. Yang pertama adalah faktor penyebab pencemaran air, limbah industri. Jadi intinya limbah industri ini mengandung zat berbahaya. Kenapa? Karena kegiatan industri ini seringkali perlu pakai proses-proses yang berbahaya. Bisa jadi pakai belerang atau proses-proses lain lah. Kadang menggunakan juga bahan kimia yang tidak boleh dibuang ke saluran air. Limbah industri itu seringkali kita sebut juga mengandung logam berat. Contohnya raksa, timbal, kadmium gitu ya. Ini berbahaya kalau diminum atau dikonsumsi oleh manusia. Ada banyak contohnya yang sudah pernah terjadi. Kemudian limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga intinya adalah yang dibuang oleh perumahan. Termasuk juga misalnya kantor, hotel, itu juga termasuk. Biasanya ya bahannya organik, anorganik. Ada juga kadang yang memang beracun. Contoh yang organik sebetulnya sesuatu yang bisa terurai di tanah dengan waktu yang cukup cepat. Contohnya adalah sayuran gitu. Tapi tetap aja ini nggak boleh langsung dibuang ke sungai karena bisa membuat ikannya mati. Lanjut adalah limbah pertanian. Limbah pertanian ini biasanya karena pestisida. Pestisida itu apa? Itu adalah yang buat membasmi hama. Jadi di pertanian ini kadang ada hama, hamanya disemprot pestisida biar mati, kayak obat nyamuk gitulah ya. Nah, ini berbahaya kalau dimakan. Padahal nanti airnya itu jadi mengandung pestisida kan, nggak kemana-mana. Makanya ada disebut misalnya beras organik yang dianggap bebas dari pestisida. Nah, limbah pertanian ini kalau misalnya dia pakai pupuk yang terlalu banyak, karena kebanyakan pupuknya adalah pupuk kimia, itu juga mengganggu kesuburan tanah dan perairan di sekitarnya. Misalnya pupuk yang tidak terserap itu akan dibuang menuju ke perairan, akibatnya ada blooming algae atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air karena ada pupuk itu. Tanaman ganggang ini bisa menutupi seluruh permukaan air sehingga mengurangi sinar matahari yang masuk ke perairan, sehingga proses fotosintesis dari fitoplankton atau plankton-plankton yang ada di perairan itu terganggu, dan kadang oksigen yang terlarut di air juga menurun sehingga makhluk hidup lain misalnya ikan kekurangan oksigen. Mari kita lanjutkan dampak pencemaran air. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan. Jadi gimana cara ngelola dengan baik? Ya limbahnya diolah dulu biar yang sudah bersih itu dibuang ke lingkungan. Bahan-bahan yang memang tidak bisa dibuang ke lingkungan harus dikumpulkan dan diolah lagi. Kalau langsung dibuang, masalahnya jadi seperti ini. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Kemudian gangguan kesehatan. Ini nggak cuma kalau airnya dibuang terus limbahnya karena kita minum, tapi kadang juga baunya itu juga bisa merusak kesehatan kita. Terus belum lagi kalau ada lalat atau nyamuk yang tumbuh di situ, terus dia bawa masalah ke lingkungan kita, ke rumah kita. Ini ada beberapa hasil pengamatan lingkungan
penyebabnya apa, dan penyakitnya apa. Ada virus, bakteri, protozoa, dan metazoa. Bisa dibaca lagi. Selanjutnya adalah pemekatan hayati. Kalau misalnya suatu perairan tercemar bahan beracun itu bisa nyerap ke tubuh alga atau mikroorganisme lain yang ada di tumbuhan itu. Kemudian selanjutnya zooplankton atau hewan-hewan kecil yang makan alga itu akan dimakan ikan, baik ikan kecil, ikan besar, terus ikan itu ditangkap oleh nelayan, terus dimakan oleh manusia. Sehingga bahan beracun itu sampai juga ke manusia. Inilah yang membuat jadi berbahaya. Terus mengganggu pemandangan. Air limbah itu mengganggu pemandangan. Selain baunya tidak sedap, warnanya juga berubah. Warna sungainya menjadi gelap dan mengganggu keasrian dan kenyamanan kota. Mempercepat proses kerusakan benda. Karena air limbah itu mengandung zat-zat yang berbahaya. Zat ini bisa diubah oleh bakteri menjadi gas seperti H2S. Gas ini mempercepat proses pengkaratan pada besi. Makanya itu air limbah harus diolah dulu. Buat mengetahui dampak pencemaran bisa menggunakan kegiatan ini, bisa kalian ikuti. Kita lanjut ke cara penanggulangan pencemaran air. Kan pengolahan limbah ini bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung. Penguraian bahan organik biodegradable ini akan meminimalkan bakteri patogen, juga memperhatikan estetika, dan estetika itu artinya kecantikan ya, dan lingkungan itu sendiri. Ini tahapan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pembuatan kolam stabilisasi. Jadi air limbah ini diolah secara alami untuk menetralisir zat-zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai. Biasanya ini kolam anaerobik, terus fakultatif, artinya pengolahan air dengan bahan organik pekat, kemudian maturasi atau pemusnahan mikroorganisme patogen. Nah, ini kolam stabilisasi ini cukup murah sehingga banyak bisa dipakai. Selanjutnya adalah IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Ini perlu pakai alat-alat khusus. Tahapannya biasanya ada 3, primary treatment, kemudian secondary, dan tertiary. Kalau primary itu pengolahan awal untuk memisahkan zat padat dan cair, pakainya filter atau bak sedimentasi. Sedimentasi artinya airnya didiamkan, nanti yang zat padatnya turun ada di bawah. Kemudian secondary treatment tujuannya untuk mengoagulasikan, menghilangkan koloid, menstabilkan zat organik yang ada di dalam limbah itu. Tertiary treatment ketiga atau perlakuan ketiga, yaitu lanjutan dengan menghilangkan nutrisi atau unsur hara, khususnya biasanya nitrat, terus fosfat, juga menambah klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Skemanya kira-kira seperti ini. Lanjut ke pengolahan ekskreta. Ekskreta ini banyak terkandung di air limbah rumah tangga, mengandung bakteri patogen, penyebab penyakit. Pengelolaannya bisa dilakukan dengan menampung terus ngolah di jamban atau septic tank biar tidak meresap ke sumur atau resapan air. Jamban ini perlu dibuat sehat. Jadi syaratnya tidak mengotori permukaan tanah, permukaan air, juga air tanah di sekitarnya. Tidak menimbulkan bau, jauh dari jangkauan serangga. Caranya ditutup gitu ya. Nah, pengelolaan ekskreta dalam septic tank bisa diolah secara anaerobik menjadi biogas yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Cara menangani limbah cair dan padat diharapkan tidak menyebabkan polusi dengan prinsip ekologi yang disebut dengan istilah 4R, yaitu recycle, reuse, reduce, and repair. Recycle artinya pendaur ulang, jadi sampah yang ada didaur ulang menjadi misalnya kompos gitu. Misalnya botol yang dari kaca itu ya, bekas sirup, dipakai lagi untuk nyimpan air minum. Reduce ini terkait dengan penghematan, misalnya termasuk pakai tas ya. Sekarang kan plastik itu
tidak dijual lagi. Itu salah satu bentuk dari reduce, yaitu mengurangi sampah sehingga kita memakai tas aja yang bisa dipakai kembali. Repair artinya melakukan perbaikan atau pemeliharaan. Contoh, buang sampahnya tidak sembarangan gitu. Selanjutnya adalah di kota ini pencemaran air sudah sangat memprihatinkan, butuh peran semua pihak bagaimana cara mengatasi dan mengurangi pencemaran air. Kita lanjut ke pencemaran udara. Udara itu kan faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup gitu ya. Intinya adalah penting. Di situ mengandung banyak senyawa gas yang sangat penting termasuk oksigen. Jadi oksigen ini berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat melalui pernapasan. Reaksi pembakaran ini tidak cuma ada di tubuh tapi juga pembakaran lain. Misalnya pembakaran sampah. Hasil samping dari pembakaran adalah senyawa karbon yang dibuang ke udara. Karbon dioksida ini penting bagi pembuatan makanan, fotosintesis oleh tumbuhan. Sehingga sistemnya berputar. Cuma yang menjadi masalah kalau terjadi penebangan pohon liar. Artinya dia asal potong aja pohon-pohon itu sehingga tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis kan karena tumbuhannya dipotong-potong. Bisa mempengaruhi jumlah oksigen yang berkurang. Macam-macam pencemaran udara. Pencemaran udara primer ini disebabkan langsung dari sumber pencemar. Misalnya peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan aktivitas pembakaran oleh manusia. Terus pencemaran udara sekunder disebabkan reaksi antara substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya gini, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Jadi intinya yang secara tidak langsung gitu. Faktor penyebab pencemaran udara. Yang pertama adalah aktivitas alam. Misalnya kotoran hewan ternak. Ini kan mengandung senyawa metana ya, meningkatkan suhu bumi. Terus akhirnya pemanasan global gitu. Kemudian juga bencana alam, gunung berapi meletus, terus kebakaran hutan. Selanjutnya adalah aktivitas manusia. Ini contohnya pembakaran sampah, asap industri, termasuk asap rokok, senyawa kimia buangan seperti CFC. Ini artinya terkait dengan AC gitu ya. Selanjutnya adalah dampak pencemaran udara. Yang pertama terkait dengan kesehatan, itu pasti. Detailnya bisa kalian baca. Untuk dampak pencemaran udara ini, sebagian sudah saya bahas yang tadi. Ada istilah misalnya ISPA, ini adalah singkatan dari infeksi saluran pernafasan. Ada juga emfisema, yaitu gejala kesulitan pengangkutan oksigen. Ini ada di dalam tubuh. Juga dampak bagi tumbuhan, misalnya hujan asam itu mengandung senyawa sulfur yang sifatnya asam, bisa mematikan tanaman yang terkena. Efek rumah kaca, intinya adalah terkait dengan konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer, sehingga seperti ada efek rumah kaca yang mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Kenapa? Karena CO dan CO2 ini membentuk lapisan yang menahan panas bumi ini keluar. Jadi panasnya ada di situ aja seperti yang ada terjadi pada rumah kaca. Terus rusaknya lapisan ozon. CFC itu yang tadi sempat disinggung adalah bagian dari produk pendingin. Ada freezer, AC gitu ya. Termasuk juga aerosol. Nah, kalau CFC ini terurai di atmosfer, dia akan bereaksi dengan oksigen pembentuk ozon, sehingga ozon akan terurai yang akan membuat lapisan ozon itu berlubang. Detail tentang lapisan ozon ini akan dibahas di beberapa bab selanjutnya. Ozon yang terurai menyebabkan lapisan ozon berlubang, padahal lapisan ozon ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari. Sinar ultraviolet atau UV atau UV yang dihasilkan matahari ini kan bisa memicu kanker. Dengan adanya ozon, sinar UV ini akan berkurang gitu ya, akan diredam.
sehingga mengurangi dampak kanker yang diakibatkan oleh sinar matahari. Oleh karena itu, karena kejadian-kejadian ini, sehingga CFC untuk pendingin dan aerosol sekarang secara bertahap sudah diganti dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Yang terakhir adalah pencemaran tanah. Jadi disebabkan misalnya zat berbahaya masuk ke air atau melalui hujan juga bisa, terus mengendap di dalam tanah. Zat beracun ini berdampak pada kehidupan manusia tentu saja, baik ketika bersentuhan atau bisa juga mencemari air tanah dan udara yang ada di sekitarnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasa terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri, atau juga fasilitas komersial. Contoh fasilitas komersial misalnya hotel dan lain-lain gitu ya. Penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan atau bagian bawah permukaan. Kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah itu juga bisa. Bisa juga oleh air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat, atau kadang disebut sebagai illegal dumping. Faktor penyebab pencemaran tanah. Pertama, limbah domestik atau limbah yang berasal dari pemukiman, kelembagaan, kantor-kantor, serta tempat wisata. Bisa bentuknya padat, juga bisa cair. Ya, padat itu padat, cair itu cair. Ini ada beberapa contohnya. Tentu dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi tanah. Selanjutnya, mengganggu keberlangsungan hidup. Ini bisa bertahan sampai 300 tahun, lama sekali dan sangat berbahaya. Salah satunya adalah plastik, karena plastik sulit diurai. Jadi kalau kita buang plastik ya dia akan di situ aja gitu sampai jangka waktu yang sangat lama. Disebut sebagai tidak terbiodegradasi, sehingga lapisan tanah itu tidak bisa ditembus oleh akar tanaman dan tidak bisa ditembus air. Akibatnya peresapan air dan mineral yang menyuburkan itu hilang dan jumlah mikroorganisme di tanah akan berkurang. Sehingga tanah itu jadi sulit ditumbuhi, bahkan mati tanamannya yang ada di sana karena tidak memperoleh makanan untuk tumbuh dan berkembang. Limbah industri, ini dari sisa produk industri, sebagian tadi sudah dibahas, ada limbah padat, ada limbah cair. Lebih detailnya bisa dibaca di sini. Ada istilah-istilah Hg, Zn, Pb, Cd. Ini adalah zat, nama dari zat ditulis dengan penulisan singkatnya. Zat-zat ini sangat beracun terhadap mikroorganisme. Kalau meresap ke tanah akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme. Mikroorganisme ini penting bagi kesuburan tanah. Selanjutnya adalah limbah pertanian. Tadi juga sebagian sudah dibahas. Misalnya karena pupuk urea, terus juga karena pestisida. Kalau pupuk itu untuk menyuburkan tanah sebetulnya, tapi kalau jumlahnya terlalu banyak akan menjadi limbah. Kemudian pestisida itu memang dia sebetulnya racun untuk memberantas hama tanaman. Dampak pencemaran tanah. Pencemaran pasti akan merugikan. Dampak pencemaran itu terhadap kesehatan tergantung tipe polutan, artinya tipe barang yang menjadi pencemar, tipe sampahnya lah gitu. Bisa air ya berarti tipe cairannya. Contohnya misalnya kromium, berbagai macam pestisida dan herbisida. Ini bahan karsinogenik untuk semua timbal gitu ya. Sangat berbahaya buat anak-anak karena menyebabkan kerusakan otak. Terus kerusakan ginjal juga, raksa, kandungan raksa, itu juga berbahaya buat ginjal dan seterusnya. Bisa dibaca lebih detail di sini. Selain kesehatan yang terganggu, pencemaran tanah juga memberikan dampak kepada ekosistem. Perubahan ini bisa menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan arthropoda yang hidup di lingkungan itu. Intinya adalah pencemaran ini akibatnya bisa berlarut-larut, bisa panjang, urut dari piramida makanan yang menelan bahan kimia secara langsung, kemudian selanjutnya dan selanjutnya sampai ke manusia.
Seperti tadi juga sudah secara singkat dijelaskan. Cara penanggulangan pencemaran tanah. Ada 2 cara besar yang bisa dilakukan, yaitu pertama remediasi, satu lagi adalah bioremediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Yang pertama adalah in situ atau on-site, satu lagi ex situ atau off-site. Pembersihan on-site yaitu pembersihan di lokasi itu. Pembersihan ini lebih murah dan mudah. Caranya pertama venting atau diinjeksi dan bioremediasi. Pembersihan off-site dengan cara menggali tanah yang tercemar kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah aman, tanah itu dibersihkan dari zat pencemar. Caranya adalah tanah itu disimpan di bak atau tangki yang kedap. Kemudian zat pembersih dipompakan ke bak tersebut. Selanjutnya zat tercemar dipompakan keluar dan kemudian diolah dengan instalasi pengolahan limbah. Jadi seperti tanah ini dicuci gitu. Nanti hasil cuciannya diolah gitu ya. Pembersihan offset ini lebih mahal dan rumit, ya memang karena tanah ini harus diambil, kemudian dicuci dan diproses selanjutnya. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme. Bisa jamur, bisa bakteri. Tujuannya adalah memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Misalnya karbon dioksida dan air. Salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur vesikular arbuskular mycorrhiza atau VAM. Jamur ini bisa berperan langsung maupun tidak langsung dalam remediasi tanah. Langsung karena kemampuannya menyerap unsur logam dari dalam tanah. Tidak secara langsung karena jamur ini menstimulir atau merangsang pertumbuhan mikroorganisme bioremediasi lain. Begitulah bab 3. Kita akan lanjut di bab 4. Selamat menikmati juga video-video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.